Dia punya penyakit klepto, dia nggak paham, dia nggak sadar, kadang nggak sadar ngambil barang orang. Apalagi kalian kan bertiga kan temenan, harusnya tuh kalian saling ngebantu dong. Jadi ini gimana Pak Ustadz kalau menurut Islam nih? Ngebales perbuatan jelek dengan perbuatan jelek yang lain nih? Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab di dalam agama kita kejahatan itu memang sudah ada hukum sendiri. Contoh kayak misalkan pencurian. Dalam agama kita ada yang namanya hukum kisos. Potong tangan, curi lagi, potong lagi tangannya, potong lagi kakinya. Jadi nggak perlu kita ngebalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi kita juga negara hukum kan, punya hukum sendiri walaupun bukan hukum Islam, tapi ada hukumnya. Ketika orang memang ambil barang orang lain ada hukum pidana. Ya udah, sekarang gini aja, yang udah kejadian yang lalu biar berlalu. Nah sekarang saling memaafkan. Tapi biar bagaimana gua kan temen segalang sebelum teman. Ya, yang ikhlas minta maafnya. Dimaafin. Tuh, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang merasa bingung dengan kelakuan anaknya karena tidak normal seperti teman-temannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Dina. Silakan. Selamat malam, Mbak. Yang mana ya namanya? Yang ini. Ibu Dina. Ya, kita panggil dengan nama samaran ya, Bu ya. Iya, Jadi Ibu Ibu Dina. namanya Dina nih, jangan. Oh, Dina. Jangan nggak nyaut kalau misalnya saya Iya, iya. sebut ya. Jangan Ibu Bener. Dina. Mbak namanya siapa? Nama asli? Siapa? Kita ganti dengan nama samaran ya. Lucy. Oke. Mbak Dina, apa yang mau diceritakan? Saya di sini mau cerita. Saya punya anak. Anaknya itu sekarang mengecewakan saya, Mas Bayu. Boleh lebih kencang, Mbak Dina? Sejak kecil saya udah sekolahin dia, saya urus dia, biar dia menjadi anak yang berbakti, berguna buat masyarakat gitu. Ya, anaknya laki-laki atau Menjadi anak perempuan? yang berpangkat. Anaknya laki-laki, Mas. Oke. Pokoknya ibu urus ya, ibu didik, ibu sekolahin gitu ya. Seperti itu, Mas Bayu. Nah terus apa masalahnya? Tapi sekarang yang jadi masalah, anak saya sering diem di kamar. Itu Mas Bayu nggak seperti anak-anak seperti biasanya. Dia bergaul, ceria seperti anak-anak main gitu. Ini masih Umur kecil. berapa anaknya? Oh, Sekarang udah keluar SMA. udah lulus SMA. Udah, Berarti 18 tahun. iya 17 tahun. Anak laki. Oke. Terus? Sebenarnya sering- prestasinya juga nggak rendah-rendah amat ya. Makanya dari kecil saya udah punya rencana sama temen-temen kecil saya juga. Saya cuma punya temen kecil, jadi saya udah seperti saudara sama dia. Jadi saya mau rencanain besan gitu dengan temen saya. Jodohkan. Ya, ini sama ini Oh anaknya. ini yang ya. mau ibu jodohin. Iya. Oh oke. Udah ketemu sama orangnya? Udah sih baru-baru ini. Mungkin Baru-baru dari ini udah foto-foto pernah aja ketemu, udah saya ya, kasih foto. tahu, saya kirim-kirimin fotonya dari Udah pernah HP. ngobrol, kenalan lebih jauh? Belum, karena anak saya kan emang begitu. Kenapa? Selalu di rumah mengurung diri gitu di kamar. Kalau diajak kenalan, waktu itu pernah diajak kenalan sama perempuan, saya kenalin, saya bawain ke rumah, dia nggak mau juga, nolak begitu. Dia nggak mau dijodohin kali, Bu? Mungkin dia punya pilihan sendiri. Iya. Tapi ngapain aja di kamar tuh kan wajar kalau misalnya orang istirahat gitu pulang sekolah di Iya, kamar gitu. Saya Tapi sering apa juga sih? dia paling, kalau saya lihat paling main game gitu. Main game di kamar. Mm-mm. Terus Ya. makan pasti di luar dong. Kadang-kadang dia males juga, saya anterin ke kamar gitu. Jadi makan di kamar. Iya kadang-kadang, tapi kalau lagi mau dia, kalau lagi agak ini dikit, dia mau makan bareng di luar gitu. Bareng. Jadi setiap hari dia cuman berangkat sekolah pulang ke kamar. Mm-mm. Seharian sampai besok ke sekolah Itu lagi. sejak dari SMP itu Pak, begitu. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Makanya sekarang ini udah waktunya dia, kalau emang nggak mau kuliah, saya bilang
mungkin udah perjodohan aja, mungkin abis itu saya Nikah. cari kerja apa bagaimana ya kan, gitu. Terus Gimana tanggapannya? Begitu dia tahu mau dijodohin. dia sih sebenarnya berontak juga. Emang dia benar-benar udah nggak mau kenal sama orang seperti begitu, kayak orang trauma gitu. Saya nggak tahu tuh trauma kenapa gitu. Jadi ibu nggak kenal teman-temannya dong? Nggak ada teman-teman yang datang? Paling-paling ada 2 orang yang suka datang, teman-teman sekolahnya, bekas teman sekolah. Habis itu udah nggak ada lagi, nggak terlalu sering juga datang kok temennya. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Makanya sekarang ini udah waktunya dia. Kalau emang nggak mau kuliah, saya bilang mungkin udah perjodohan aja. Mungkin abis itu saya cari kerja apa bagaimana ya kan, gitu. Terus Gimana tanggapannya? Begitu dia tahu mau dijodohin. dia sih sebenarnya berontak juga. Emang dia benar-benar udah nggak mau kenal sama orang seperti begitu, kayak orang trauma gitu. Saya nggak tahu tuh trauma kenapa gitu. Jadi ibu nggak kenal teman-temannya dong? Nggak ada teman-teman yang datang? Paling-paling ada 2 orang yang suka datang, teman-teman sekolahnya, bekas teman sekolah. Habis itu udah nggak ada lagi, nggak terlalu sering juga datang kok temennya. Kalau datang mereka di kamar? Di kamar paling juga di kamar sebentar, habis itu ya udah pergi udah. Jadi dianya nggak ikut pergi gitu, nggak ikut partisipasi apa sebagaimana anak muda punya ini, nggak mau Nggak dia. punya hobi keluar. Pokoknya anaknya nggak suka seperti Introvert, anak lain. nggak Ya. bergaul, nggak main kemana-mana. Kalau punya Kuper-kuper masalah ya dong. hobinya ditelan sendiri. Harapan ibu apa dengan datang ke sini? Saya pengen tahu kenapa anak saya bisa seperti itu. Pengen ikut-ikutan kayak orang-orang bisa di Terawang gitu. Ya paling kita pengen sharing-sharing juga gitu ibaratnya di sini biar Kenapa anak anaknya saya ada begitu? perubahan dia, biar ada bisa perubahan. Ibu single parent atau Suami ibu Ada, suami saya ada. tidak ada masalah rumah tangga ya? Nggak ada, cuman ini masalah anak aja. Oke, Mbak Dina, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa lihat ya sebenarnya apa sih penyebabnya, kenapa mengunci diri di kamar, dan mudah-mudahan bisa lebih terbuka pikirannya, dia bisa membuka diri, terutama ya untuk calon pasangan yang udah dijodohkan oleh Mbak Lucy. Dina ya, Lucy. Cantik loh pada Lucy. Iya makanya. Oke baik, kami akan ajak Bu Dina untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dina dengan tanggal lahir 3 November 1980 dan mendiami nomor rumah 41. Sosok yang memiliki aura yang sangat baik dan positif. Entah kenapa, saya saat ini merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Perasaan yang tidak menentu membuat ia menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Saya melihat adanya emosi yang sulit dan dikontrol. Hal ini terkait dengan seseorang yang ia sayangi.